warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprilia Utami dari kelas C2 semester 3. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai jaringan dan internet untuk memenuhi tugas pengantar teknologi informasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk tahap pertama, yaitu pengertian dari jaringan komputer. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Perangkat jaringan ini menggunakan sistem aturan yang disebut sebagai protokol komunikasi untuk mentransmisikan informasi melalui teknologi fisik atau kabel. Kemudian, bagaimana sih cara kerja dari jaringan komputer? Nah, dalam cara kerja ini, jaringan ini memiliki dua sistem atau dua perangkat, yaitu simpul dan juga tautan. Simpul merupakan suatu alat komunikasi seperti modem, kemudian ada tautan adalah media pengirim yang menghubungkan dua simpul seperti fiber optik. Kemudian dalam mekanismenya itu, dalam jaringan komputer yang sedang bekerja, simpul akan mengikuti serangkaian aturan atau protokol menentukan cara mengirim dan menerima data elektronik melalui tautan tersebut. Kemudian ada kegunaan komputer. Kegunaan jaringan komputer. Kegunaan jaringan komputer yang pertama, untuk beroperasi secara virtual, yaitu simpul itu akan ditautkan secara virtual, kemudian data akan saling ditransmisikan atau ditransfer melalui jaringan fisik. Kemudian ada berintegrasi pada skala besar, seperti melakukan layanan jaringan sehingga mengakibatkan layanan yang begitu banyak sehingga skalanya lebih besar dan performanya mungkin tinggi. Kemudian yang ketiga, merespon perubahan kondisi secara cepat. Saya ambil contoh e-tol gitu ya. Di lalu lintas dapat diratikan atau dikontrol secara terpusat dengan menggunakan antarmuka digital. Kemudian yang keempat, ada memberikan keamanan data. Keamanan data ini yaitu menghadirkan fitur keamanan bawaan seperti enkripsi dan kontrol akses. Kita ambil saja di WhatsApp HP kita masing-masing. Kemudian ada tipe jaringan komputer. Yang pertama itu ada PAN atau Personal Area Network. PAN ini merupakan jaringan komputer yang menghubungkan komputer dengan komputer lain dalam jarak yang sangat dekat. Misalnya dalam satu ruangan bisa dihubungkan dengan menggunakan kabel data. Kemudian ada LAN atau Local Area Network. LAN ini merupakan jaringan komputer yang cakupannya areanya lebih luas dari PAN gitu. Contohnya ada di sekolah, gedung perkantoran, dan memiliki perangkat jaringan seperti router, switch, hub, bridge, pad. Kemudian ada MAN. Di sini MAN dulu ya sebelum WAN. MAN ini merupakan jaringan komputer yang cakupannya area cukup luas. Adapun jarak antar server dengan user antara 5 sampai 50 km. Biasanya digunakan di perusahaan pusat dengan user di kantor cabang. Ada juga WAN. WAN ini Wide Area Network, yang artinya jaringan komputer yang cakupannya areanya yang paling luas di antara yang sebelum-sebelumnya. Tidak hanya lintas kota, namun juga lintas pulau. Biasanya menggunakan kabel fiber optik yang ditanam di tanah maupun di dasar laut. Selanjutnya ada topologi jaringan. Topologi jaringan ini ada 5 contoh. Yang pertama, kita bisa lihat topologi mesh. Topologi mesh ini saling terhubung, lingkar ataupun seperti juga bintang. Nah, yang kedua ada topologi star. Hanya transfernya dikit ya, tidak seperti mesh. Kemudian topologi bus tersusun gitu. Kemudian ada topologi ring, ini melingkar
saling terhubungnya. Kemudian atau ada topologi hibrid. Ini ada dua topologi gabungan gitu, ada gabungan. Contoh di sini ada topologi ring dan topologi stars. Kemudian ada, nah di sini kita mengacu pada pengertian internet. Internet merupakan sebuah jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media lainnya. Jaringan komunikasi inilah yang akan mentransfer data secara tepat dan cepat melalui frekuensi tertentu. Kelebihan internet. Kelebihan internet ini ada konektivitas, komunikasi, dan berbagi, yaitu dalam melakukan komunikasi instan dengan cara siapapun di dunia, gitu ya, bisa mengakses dengan cepat dan mudah. Kemudian ada perbankan, tagihan, dan belanja. Ada layanan yang memungkinkan bisa memudahkan kita dalam membayar tagihan secara elektronik. Kita bisa memberi token pulsa elektronik, beli pulsa elektronik, maupun m-banking. Kemudian ada yang ketiga, ada informasi, pengetahuan, dan pembelajaran. Di internet ini kita bisa mencari berbagai sumber informasi, sumber-sumber materi. Misalkan kita membuat laporan, membutuhkan sumber yang akurat gitu, yang pasti di internet. Dengan internet ya, tidak usah membuka buku juga bisa, mudah dan cepat. Kemudian ada 4, menjual dan menghasilkan uang. Banyak sekali e-commerce sekarang yang memanfaatkan fungsi digital sekarang. Kekurangan internet ada penindasan troll, penguntit, dan kejahatan. Banyak sekali kekerasan, mungkin kekerasan seksual, bully di jaring internet ini. Yang kedua ada gambar porno dan kekerasan. Sangat mudah hampir semua orang mengakses gambar, video, virtual, dan hal-hal yang berbau pornografi gitu, yang tidak sesuai gitu dengan apa yang harus kita tonton, apalagi anak di bawah umur. Kemudian ada nomor 3, kecanduan, pemborosan waktu, dan menyebabkan gangguan. Kadang saat menggunakan komunikasi kita bablas tidak waktu, itu tidak terasa. Kemudian ada 4, pencarian identitas, keretasan virus, dan kecurangan. Banyak sekali di sini contoh-contoh yang menyangkut pautkan tentang pencurian identitas ini, seperti bocornya data kemarin dari Dinas Kominfo bahwa data dari KTP kita bocor yang dibajak oleh Joko. Ya, sekian mungkin untuk pemaparan dari mengenai materi jaringan dan internet ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.